Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini. Pada video ini akan ada 3 materi. Pertama ada materi select case, terus ada data outlier, dan yang terakhir ada uji normalitas data. Langsung aja saya share screen ya. Saya share screen. Kita sebenarnya masih memakai file data atau file SPSS yang kemarin. Ya, nggak apa-apa, dilanjutin aja ya, biar lebih paham. Nah, pada select case ini, kalau SPSS itu ada select case, data outlier, sama uji normalitas data. Nah, select case ini sebenarnya kita ingin melihat bagaimana, bukan mau mensortir ya, melakukan pensortiran pada data-data yang kita inginkan atau sesuai dengan definisi operasional atau sesuai dengan yang kriteria inklusi atau kriteria eksklusi. Nah, kalau data outlier itu biasanya data yang atau nilai ekstrim sekali. Kalau uji normalitas data, itu kita ingin lihat bagaimana sebaran datanya itu, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita mau coba select case dulu. Yang pertama, menu data, terus kita pilih select case. Nah, di sini sebenarnya pada kotak select ini ada all cases, terus if condition is satisfied, random, based on time or case range, use filter variable. Nah, yang biasa kita gunakan di sini adalah if condition is satisfied. Jadi kondisi yang kita inginkan ya, atau yang tujuan yang kita inginkan di sini. Kita tinggal klik aja if. Nah, nanti di sini ada formula-formulanya, mau yang lebih kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, ditambah atau dibagi, pokoknya banyak sekali, nggak hanya kurang aja ya di sini. Ini ada tambah, kurang, kali, bagi. Ini ada apa ya nih? Kali 4 ya. Kalau yang bagian tahu boleh komen di kolom komentar ya. Atau boleh nanti disampaikan wapri ke saya. Delete ya kayak biasa, menghapus. Function group-nya juga banyak ya, tapi kita memakai yang biasa aja sih sebenarnya. Lebih ke yang ini, yang ada di kalkulatornya ini. Nah, kita di sini, kalau saya sih pengen ngeliatinnya, saya tuh pengennya data ini disortir, berat lahirnya itu hanya berat lahir yang dihitung saja. Ibu yang tidak tahu berat lahirnya, terus data missing, itu akan saya hilangkan atau saya delete ya. Akan saya delete di sini. Ya sebenarnya sih bisa di-delete atau bisa disortir aja, atau dia tuh semacam ditahan biar tidak diikutkan ke analisis, sebenarnya bisa. Tapi kalau seandainya kalian udah selesai tuh, udah capek misalnya analisis data, terus lupa, ya berarti kalian harus select case data lagi dari awal. Jadi kalau saran saya sih lebih baik di-delete aja, atau nanti bisa dibikin ke file baru. Nah, pertama, saya mau lihat dulu nih. Mau lihat dulu data berat badan atau berat lahir bayi ini, mana saja yang normal, mana yang tidak. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini data yang terhitung ya. Misalnya berat badan 8.000 itu ada satu bayi, 8.000 gram ini ya. 8.000 gram ini 8 kilo, ada satu bayi. Nah, ini ada not weight at birth, jadi bayi itu tidak ditimbang waktu lahir, ibunya nggak tahu, sama missing data. Itu 98. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada kode-kode ya. Kalau memakai data sekunder itu sebenarnya kalian harus paham kodenya. Kode apa saja pada setiap data. Kita lihat berat lahir. Nah, kalau kita lihat di sini berat lahir itu yang tidak ditimbang dan ibu yang tidak tahu, itu ada kodenya sendiri. Kita bisa catat dulu ya. 996 itu not weight at birth. Jadi dia tidak ditimbang waktu lahir. Nah, yang kedua, 998, ibunya nggak tahu. Don't know.
Nah, yang 999, kalau kita lihat tadi ya, di output-nya itu adalah data missing. 99 missing. Nah, saya pengennya di sini, saya maunya yang 3 ini itu saya hilangkan atau saya sortir. Gimana caranya? Kita masuk lagi ke data, menu data, mau select cases, if condition is satisfied, jadi masukin variabel berat lahir bayi. Nah, di sini kan harus bisa memahami ya, karena di sini kita akan memilih bayi yang karena kita hanya memilih hanya bayi yang memiliki berat lahir. Ya, berarti tadi kodenya itu kalau kita lihat kan yang tidak ditimbang, yang ibunya tidak tahu, yang missing mau saya hilangkan. Berarti bisa aja sih sebenarnya kalian bikin nanti di bawah sama dengan 8.000. Kenapa 8.000? Karena tadi berat bayi paling besar itu adalah 8.000 kg. Boleh. Nah, kalau seandainya ada yang di bawah, kalau seandainya mau pakai yang ini, yang di bawah atau lebih kecil dari 996, 996, banyak tinggal kali, 6-nya juga boleh. Jadi, data yang 996, 998, dan 94 kali itu atau missing, tidak kita ikutkan. Bisa juga ya. Kalau saya sih, ya sebenarnya sih bebas ya, kalian memahaminya yang mana. Bebas. Kalau seandainya mau pakai yang lebih kecil dari 8.000 karena data paling besar tadi 8.000 ya nggak masalah. Tapi harus ingat ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari itu kalian harus paham dulu. Kalau seandainya lebih kecil sama dengan 8.000, ya berarti 8.000 itu masuk ke dalam perhitungan kalian. Kalau seandainya kurang dari 8.000, ya 8.000 nggak masuk. Jadi sampelnya berkurang ya, dan di sini harus kalian perhatikan, harus kalian pahami. Nah, ini continue. Jadi kita akan memilih berat lahir bayi yang di bawah 8.000 atau datanya itu tidak missing, ibunya yang tidak tahu kita keluarin pokoknya. Sama yang tidak ditimbang waktu lahir. Jadi ngeklik OK, kita lihat ke data view. Nah, jadi karena kita hanya memilih bayi yang mempunyai berat lahir, ya kayak data missing, terus kayak si yang tidak ditimbang itu dia akan tercoret ya, akan tersortir secara sendirinya. Kayak gini. Sampai kalau ini datanya cukup banyak, sampai berapa nih? 11 ribuan ya datanya ya. 11.250. Nah, akan tercoret. Nah, ini sebenarnya kalau kita coba kita deskriptif tadi, kita balik ke output ya. Output totalnya ada 11.250. Kalau kita, gimana Bu? Setelah, coba kita lihat dulu ya, deskriptif atau frekuensinya setelah kita select case. Nah, setelah kita select case, totalnya itu ada 9.180. 9.181. Nah, disinilah bedanya ya. Bedanya. Jadi yang missing, terus yang ibunya nggak tahu, yang tidak ditimbang waktu lahir, itu dikeluarkan dari data kita. Kayak gitu. Ini untuk penggunaan data sekunder sebenarnya ya. Kalau pengguna data lain boleh, misalnya kalian hanya ingin mau jenis kelamin laki-laki aja, ya berarti jenis kelamin perempuannya kalian sortir, atau kalian hilangkan, atau kalian delete juga boleh. Kalau mau delete gimana, Bu? Kalau mau delete ya berarti kita ini dulu aja ya. Kita copy dulu aja kalau saran saya, jangan langsung delete. Soalnya kalau delete itu dia ya langsung kehapus gitu. Langsung kehapus. Jadi kita copy select cases to a new dataset.
Nah, copy aja kalau saran saya. Jadi banyak file, jadi file datanya itu nggak hilang gitu ya. Jadi file data aslinya itu nggak hilang. Kita copy, kita bikin coba aja. Coba satu. Oke, sorry. Coba satu. Oke. Tunggu dulu. Nah, udah ya. Nah, di file data baru ini, title ya, karena belum saya kasih nama. Coba satu ini yang 998 tadi, yang data missing, ibunya nggak tahu atau nggak ditimbang, itu sudah berpindah ke file baru. Kita mau lihat nih. Saya mau lihat, Bu, beneran nggak sih yang sudah kita set tadi itu sesuai jumlahnya? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Nah, sama ya hasilnya ya. Coba-coba satu, file coba-cobanya sama ya. Jumlahnya itu tetap 9.181 sama dengan file yang tadi. File yang sebelum kita ini sortir ya. Terus kalau seandainya Bu, saya nggak mau buat file baru, memori laptop saya terbatas banget Bu, langsung delete aja. Oke. Kalau mau langsung delete aja ya balik ke select case tadi, tapi saran saya ya buat file baru. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ini ya, mau delete. Yaudah, kita mau delete unselect case ya. Kita delete unselect case. Ini bisa kalian lihat ya, di sisi ini masih tercoret 996, 996 juga. Data 996 ini yang saya tadi yang tidak ditimbang terakhir. Oke. Nah, ini masih dataset tadi, bukan yang coba-coba ya. Dataset tadi yang 996-nya yang tidak ditimbang dan kode 99 kapan 9999 94 kali itu hilang ya. Jadi ini terteralah memang berat lahir yang dia ditimbang ya, yang ada berat lahirnya. Nah, itu untuk select case. Ini untuk select case. Nah, kalau untuk data outlier gimana, Bu? Untuk data outlier, kita menggunakan, kalau saya lihat di sini sih data outlier, kita menggunakan box plot ya. Jadi kita bisa lihat box plot. Dari box plot kita bisa melihat data outlier. Kita pakai data yang ini aja ya, yang coba tadi, karena dia memang sudah bersih dari data missing. Hanya untuk ini ya, variabel berat lahir saja. Hanya untuk variabel berat lahir saja. Nah, kita mulai, sebenarnya sih tadi yang dataset ini juga udah bersih sih dari data missing yang untuk variabel berat lahir. Bisa juga pakai dua-duanya. Tapi yang mana tahu nanti kalian ada yang nggak mau, saya mau nyimpan data aslinya, Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan ya. Jadi kalau sesuai, ada modulnya ya sebenarnya. Kalau di modul itu perintahnya descriptive explore. Masukin variabel yang mau kita lihat di sini. Kita mau lihat berat lahir ini ada data lahir atau enggak. Lihat plots-nya, histogram, normality plots with test. Mana sini? Terus outliers-nya jangan lupa ya. Outliers-nya. Ini. Kemudian apa lagi ya? Kalau saya lihat di modul ya. Di modul itu pilihannya kita mau lihat ini dulu. Pada wanita sim and live-nya enggak ya? Sorry. Oke. Histogram aja normality, statistiknya outlier. Udah ya, sama. Oke, sip. Kita mau lihat satu variabel aja ya. Satu variabel dulu. Oke. Kita mau lihat di sini. Ini udah keluar hasil eksplornya.
Explore-nya kita lihat langsung ke box plot-nya ya. Nah, box plot-nya itu kalau saya lihat ya, dari beberapa sumber yang saya baca, cara menentukan dia itu terdapat data outlier atau enggak tuh biasanya dilihat dari bintang-bintangnya ini ya. Nih. Ini kalau seandainya ada bintang-bintang ini, atau tanda star ini, berarti dia terdapat banyak data outlier. Oke ya. Nih, banyak sekali data outlier di sini ya. Ada berapa nih, satu, ada yang enggak, sampai enggak kelihatan ya. Lumayan banyaknya. Nah, sebenarnya sih kalau kalian mau mengkategorikannya nanti berat lahir ini berdasarkan, berdasarkan misalnya BBLR dan tidak, ya sebenarnya sih nggak masalah ya, nggak masalah analisisnya. Toh ujung-ujungnya juga kalian bakal pakai, kalau seandainya BBLR dijadikan variable dependent ya, bakal pakai logistik ya, regresi logistik, ataupun bisa nanti itu cost regression bisa ya. Tapi kalau cost regression ya nanti itu mempertimbangkan waktu nanti. Nah, kalau kalian ingin menggunakan uji korelasi dan uji linear, nah ini bisa mempengaruhi. Kalau variable dependent-nya adalah berat badan lahir atau ya berat lahir bayi ini akan mempengaruhi hasil atau analisis data kalian. Jadi sebenarnya kalau mau di-delete pun ya sayang ya. Tapi dia nanti akan mempengaruhi sama halnya nanti kejadiannya itu sama kayak kalian mau menghitung median. Median itu kan sangat terpengaruh oleh data ekstrim, data yang besar sekali ataupun data yang kecil sekali. Nah itu. Kalau seandainya kalian hanya memakai regresi logistik ataupun cost regression, ya nggak masalah, karena kan itu discrete ya, atau variabel kategorik. Menggunakan variabel kategorik, berat lahir rendah, berat lahir normal, itu kategorik atau discrete namanya. Tapi kalau seandainya memang hanya berat lahir aja, misalnya, atau hanya berat lahir dalam bentuk numerik, ya itu nggak masalah ya. Itu yang bermasalah, Jadi, saya ulangi lagi, kalau seandainya kalian memakai berat lahirnya itu kalian kategorikan dulu sebagai variabel dependent-nya, misalnya berat lahir normal, berat lahir tidak normal atau BBLR, nah itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya kalian hanya data numeriknya saja, itu yang analisisnya dapat terganggu. Jadi usahakan memakai ya data discrete ya. Soalnya cukup banyak sekali ini ya di sini data outlier-nya. Kalau seandainya hanya satu dan kalian harus memakai numerik, harus memakai regresi linear atau korelasi, ya bisa kita hilangkan. Tapi kalau seandainya sebanyak ini, ya sayang ya. Nah, itu udah data outlier di sini ya penjelasannya. Jadi tadi ada select case, terus ada data outlier juga. Selanjutnya di sini kita akan menguji uji normalitas data. Uji normalitas data. Sama, kita memakai file coba-coba tadi. Kalau udah kita hilangkan ya. Hilangkan yang missing data, yang nggak tahu berat lahir anaknya. Terus yang nggak ditimbang waktu lahir. Kita coba uji normalitas data. Uji normalitas data ini, kalau saya lihat ya, di modul, itu sebenarnya ada dua cara kita menggunakannya. Kalau ada yang hitung manual, ada yang memakai SPSS hitung manual, kayaknya bisa. Kalian coba dengan rumus standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Kalau seandainya hasilnya itu koefisien variannya di bawah 30%, berarti data distribusi normal. Langsung aja ya, kita masuk. Kita pengen lihat apakah data berat lahir ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi
sebenarnya masih di tadi ya, masih di menu analyze, descriptive, dan explore. Kita mau lihat kalau tadi masih biarkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Terus plots-nya, nah ada normality plot with test. Sistem coba kita sistem dimasukin ya. Enggak ya. Terus oke, sebenarnya masih yang tadi sebenarnya bisa kita lihat ya, nggak pada hilang lagi. Nah, di sini sebenarnya sih di sini itu kalau di bukunya, di modulnya Pak Dodi itu dia ada dua ya, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, sebenarnya sih Shapiro-Wilk itu dipakai untuk, kalau saya baca ya dari sumbernya Sparta ya, yaitu bagus untuk jumlah sampel atau akurat untuk jumlah sampel 4 sampai 2000. Jadi karena sampel kita ada 11.000, dia nggak keluar ya. Tapi nanti kita coba untuk variabel yang lain ya. Jarak kelahiran mungkin nanti kita coba keluar nggak Shapiro-Wilks-nya. Nah, di sini karena memang kayaknya lebih dari 2000 ya sampel kita didapatkan, ini signifikansinya itu adalah 0,0005. Nah, kita lihat ya, kita copy aja deh. Copy spesial aja. Kita dalam bentuk image ya. Copy spesial, kita pindahin ke jadi signifikansinya itu sama dengan 0. Nah, saya mau kasih tahu ya, kalau seandainya signifikansinya ini 0,0000, jadi itu nggak boleh kalian hanya buatnya itu 0,0000, nggak boleh. Itu artinya nggak ada nilainya, kalau kata saya dulu ya. Jadi harus kalian tambah 0,0005. Nggak boleh hanya 0,0000. Nggak boleh. Jadi harus tambah 5 biar dia itu ada nilainya. Nah, sebelum ini, kita itu ada aturannya juga ya. Mana nih? Kalau saya lihat sih di standarnya itu, nah, jadi ketika kita akan melakukan tes untuk normality, ketika hasil signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti itu mengindikasikan datanya normal. Kalau seandainya signifikansi atau probability-nya itu di bawah 0,05, berarti datanya itu tidak berdistribusi normal ya. Nah, karena di sini signifikansinya itu adalah 0,0005, di mana ini kurang dari 0,05, berarti artinya data variabel berat lahir berdistribusi tidak normal. Oke, itu ya. Kalau saya lihat dari modulnya Pak Dodi, coba kita lihat ya. Modulnya Pak Dodi, dia melihat kalau data Kolmogorov-Smirnov-nya yang untuk jenis kelamin wanita didapati itu 0,055. Berarti di atas 0,05. Berarti data terdistribusi normal. Sedangkan untuk usia pria, itu signifikansinya atau probability-nya ya, 0,030 di bawah 0,05. Nanti datanya seharusnya sih berdistribusi tidak normal ya, kalau sesuai dengan ketika kita ingin melakukan testing untuk normality. Ini kayaknya mungkin siwer kali ya, atau salah tanda.
Tuh, nah, sebenarnya sih kalau saya baca, kenapa apa bedanya Sapirowilk itu sama Kolmogorov Smirnov? Nah, Kolmogorov Smirnov atau Sapirowilk tadi itu, Sapirowilk tadi itu dia memang sampelnya itu terbatas, hanya 4-2.000 saja. Tapi dia memang lebih apa ya? Kalau saya baca ya, dia lebih akurat dalam menentukan distribusi data itu normal atau tidak. Nah, dalam beberapa sumber juga sebenarnya Kolmogorov Smirnov itu tidak disarankan untuk digunakan sebagai atau ingin melihat distribusi normalitas data ya, atau uji normalitas data. Kalau seandainya memang sampelnya itu 4-2.000, ya pakai Sapirowilk aja. Tapi kalau seandainya udah lebih dari 2.000, itu tidak disarankan. Yang mau nggak mau, kalau lebih dari 2.000 yang mau nggak mau memakai Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini saya ada membaca suatu artikel ya. Dia membedakan jadi Sapirowilk itu dia tuh sangat kuat sekali ya, sangat fair dalam menentukan data itu berdistribusi normal atau tidak. Tapi dia tidak bagus untuk sampel yang kecil, kurang dari 4 itu bagus ya. Atau discrete data. Nah, discrete data ini data yang memiliki atau bukan numerik. Bukan numerik berarti artinya datanya itu adalah data kategorik. Nah, itu dia tidak bagus. Tidak bagus memakai Sapirowilk. Nah, kalau Kolmogorov Smirnov, dia itu nggak begitu powerful ya, memiliki kekuatan yang rendah untuk melakukan atau menolak H0 tadi. Jadi kalau seandainya memang datanya itu, jumlah sampelnya 4-2.000, ya pakai Sapirowilk aja. Jadi kalau lebih dari itu, ya mau nggak mau pakai Kolmogorov Smirnov. Gimana Bu dengan H0-nya? Ya sama aja tadi ya, kalau seandainya memang probability-nya atau signifikansinya kurang dari 0,05, apa tadi? Kalau seandainya kurang dari 0,05 berarti dia datanya nggak normal. Kalau seandainya lebih dari 0,05, datanya berdistribusi normal. Coba ini ya, kita menggunakan, kalau tadi dengan berat lahir ya, karena saya penasaran gimana normalitas data pada variabel berat lahir. Apakah sama Sapirowilk-nya nggak keluar juga? Kita masukin jarak kelahiran ya, pseuding birth interval. Berat lahir, terus normality, sini. Nah, sama ya. Kolmogorov Smirnov-nya tetap nggak keluar. Sapirowilk-nya tetap nggak keluar. Jadi ya karena memang datanya udah cukup banyak, jadi hanya Kolmogorov Smirnov. Data outlier gimana Bu? Tetap ada ya data outlier. Data outlier tetap ada. Yang bintang-bintangnya tandanya banyak mengindikasikan itu adalah data outlier. Kalau dari hasil sumber yang saya baca ya. Terus apa lagi ya? Gimana kalau kita coba pakai data kategori? Data kategori di sini yang sudah saya kategorikan kemarin itu usia ibu. Usia ibu deh coba. Usia ibu. Usia ibu kan saat melahirkan udah saya kategorikan. Data analyze, descriptive, explore. Sudah saya kategorikan, berarti outlier itu bisa kita lihat ya. What's program? Tetap nggak keluar ya Sapirowilk-nya karena memang sampelnya cukup besar. 11, tadi karena 11.000 itu sebelum kita filter ya, sebelum kita select case,
setelah kita slide case dia hanya 9.000 tadi, tetap di atas 2.000 ya. Kalau ya tetap di atas 2.000 kalau berdasarkan sumber yang saya baca. Ya. Karena dia hanya kita bagi menjadi 3 ya, berarti hanya ada 3 ya. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat sih, kenapa dia ada tanda bintang, ini kayaknya data outlier juga, tapi lebih ke data missing yang belum kita hilangkan di variabel-variabel yang lain. Saya kan belum ngilangin data missing di variabel, misalnya kalau yang pernah saya lihat itu, indeks yang ada tuh asuransi kesehatan ada, jarak kelahiran ada, yang seingat saya ya. Untuk variabel di sini, usia besar melahirkan juga ada. Nah, itu aja sih. Indeks kekayaan satu lagi. Indeks kekayaan. Ini mana sih harus kita sortir. Makanya ketika menggunakan data sekunder, itu kita harus paham dulu ada kode-kode apa di sana. Begitu. Jadi sebenarnya itu aja. Sebenarnya itu aja yang mau saya sampaikan. Kita coba dulu, ya, kita memakai ini datanya Pak Dodi kemarin ya. Datanya Pak Dodi kemarin berapa ya jumlah sampelnya? Pak Dodi kemarin jumlah sampelnya 100. Ya, coba ya. Nah, pindahin aja. Ini langsung aja. Ini karena data aslinya nggak mau ini saya hapus, jadi saya pindahin ke file baru ya. Nah, baru kita rapiin dulu. No border. Oke. Nah, saya save dulu. Ini saya kasih file apa ya namanya? Saya kasih file coba aja deh. Database lambat. Jadi caranya kita bisa file new, open aja ya data. Oke, tadi Excel ya. Nah, database mana coba? Sheet-nya sheet 1, oke. Nah, di sini ya. Jenis kelamin udah dikategorikan, oke, berat badan. Berat badan ini masih dalam numerik semua ya. Numerik, ini kita pengen lihat gimana, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ya, berat badan, kita ingin melihat berat badan berdasarkan jenis kelamin misalnya. Oke. Nah, karena dia di sini datanya hanya 100 ya, misalnya, dia masih bisa memakai Shapiro-Wilk. Jadi Shapiro-Wilk-nya itu keluar di sini ya. Kalau datanya udah lebih dari 2000, berarti Shapiro-Wilk-nya tidak, hasil tes normality atau uji normalitasnya itu dari Shapiro-Wilk-nya keluar. Ketika ada Shapiro-Wilk dan Kolmogorov sih, kalau dari sumber yang saya baca ya, itu lebih baik kalian memilih Shapiro-Wilk aja, karena dia memang lebih kuat ya, lebih powerful untuk melihat sebaran data itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau dilihat di sini, berat badan berdasarkan jenis kelamin, yang satu itu jenis kelamin apa ya? Saya lihat dulu. Satu itu laki-laki deh kayaknya. Satu laki-laki, 2 itu perempuan. Anggap aja gitu ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Saya nggak mau, Bu, saya maunya perempuan yang pertama. Bebas sih. Tapi nggak apa ya, laki-laki dulu aja lah. Satu itu laki-laki, 2 perempuan.
Kita lihat di sini. Kalau Shapiro-Wilk-nya, di sini untuk jenis kelamin laki-laki itu 0, saya copy aja lah ya. Copy special image. Okay. Kita lihat ya. Untuk berat badan laki-laki itu P-nya atau signifikansinya adalah 0,016, di mana ini kurang lebih kecil dari 0,5, yang artinya data variabel berat badan laki-laki berdistribusi tidak normal. Kalau nilai Shapiro-Wilk-nya ya, terus berat badan laki-laki signifikansinya itu 0,033. Jadi data variabel berat badan perempuan berdistribusi tidak normal. Nilai sih ini beda-beda tipis ya dengan hasil Kolmogorov-nya. Mungkin bisa disebabkan karena jumlah sampelnya yang jumlah sampelnya yang tidak terlalu banyak, 100 orang. Kalau di modul itu usia karyawan, tapi berdasarkan jenis kelamin juga ya. Oke. Kolmogorov-Smirnov-nya di atas 0,05 berdistribusi normal, tapi itu untuk jenis kelamin wanita. Kalau untuk jenis kelamin prianya 0,03. Berarti kalau saya lihat di sini ya, yang satu itu wanita, yang dua pria. Oke, saya ubah ya. Ini berarti berat badan wanita, distribusi tidak normal. Kalau seandainya yang satunya itu kita sesuaikan dengan modul yang sudah ada ya. Yang duanya itu laki-laki, ini saya tulis ya. Berat badan laki-laki dengan definisinya adalah data variabel berat badan laki-laki berdistribusi tidak normal. Gitu. Kalau kita mau menyesuaikan dengan modul, yang satu itu wanita, yang dua itu laki-laki atau pria. Oke deh, kita samain aja dengan modul pria. Jadi kalau di modul itu dia menggunakan usia karyawan berdasarkan jenis kelamin laki-laki, kalau yang saya tes di sini berat badan berdasarkan jenis kelamin wanita dan pria ya. Wanita dan pria. Kalau tadi usia karyawan dan jenis kelamin, kalau ini berat badan dan jenis kelamin. Dan ini kalau seandainya kita sesuaikan dengan modul juga, berarti berat badan wanita itu normalitas datanya berdasarkan Shapiro-Wilk adalah 0,016 dan berdasarkan Kolmogorov-Smirnov itu 0,03. Sama-sama berdistribusi tidak normal, dan berat badan pria ya, berat badan pria itu kalau Shapiro-Wilk-nya 0,03, Kolmogorov-nya 0,038, sama-sama di bawah 0,5. Jadi datanya juga data variabel berat badan pria berdistribusi tidak normal. Jadi dua-duanya ya, berat badan wanita dan pria sama-sama berdistribusi tidak normal. Itu untuk uji normalitas data. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah pemilihan Kolmogorov dan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk.
Kalau dari sumber yang saya baca, Sapirowil itu ya sampelnya 4-2.000 aja, lebih disaran. Jika sampelnya itu ada 4-2.000, disarankan untuk memakai Sapirowil karena memang Sapirowil ini lebih powerful ya, atau lebih kuat untuk menjustifikasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau seandainya memang sudah lebih dari 2.000, yang kayak contohnya tadi ya, set data yang saya punya, ada 9.000 ya, yang sudah saya sortir tadi, yang data missing, berat lahir tidak diketahui, ibu yang tidak menimbang bayinya, ada 9.000, dan cukup banyak, ya mau nggak mau kita memakai kolmogorov Smirnov. Begitu. Mungkin saya lebih menekankan ke sini sih, lebih test of normality-nya langsung aja ke Sapirowil atau kolmogorov Smirnov. Dan itu aja sebenarnya. Semoga dapat dimengerti apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kritik saran, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa bapri ke saya. Jadi setelah ini, dalam minggu depan ya, kayak kita kuis. Mohon ditonton video-video saya sebelumnya juga ya. Minggu depan kita kuis, sebelum tes ada kuis dulu ya. Paling berapa soal lah dalam bentuk pilihan ganda kayaknya. Saya usahakan pilihan ganda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.